Selanjutnya rukun ibadah puasa. Rukun ibadah puasa ada dua. Yang pertama niat, ya. Yang kedua imsak. Ya, imsak artinya kita mulai berpuasa. Niat bagi puasa yang wajib harus sejak malam hari. Ini tentunya berdasarkan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengikrarkan niat sebelum fajar, ya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, meskipun kemudian seperti Imam Malik rahimahullah dan ulama Maliki itu memperbolehkan niatnya untuk 30 hari. Ya, namun pendapat mayoritas para ulama bahwa niat puasa wajib, ya, niat puasa yang wajib artinya harus dilakukan sejak malam hari sebelum fajar. Ya, kapan memulai niat? Mulainya sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu durasi di mana kita diperintahkan untuk berniat. Dan niat tidak wajib dilafalkan, ya. Namun jika yang mau melafalkan niat itu disunnahkan, seperti mana uraian Syekh Wahab Az-Zuhaili, kata beliau, yustahabbu talaffuz biniyah ya idza kana istihdaran lil qalbi, ya, jika dengan itu dia bisa menghadirkan dan memantapkan hati, maka boleh melafalkan niat, ya. Pelafalannya atau redaksinya silakan, tidak ada ketentuan baku dalam agama kita. Di Indonesia para ulama kita berijtihad, ya, menawarkan sebuah niat yang lengkap, ya, berbunyi misalnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala, ya. Nah, ini diantara bentuk redaksi niat puasa, ya. Dan kalau ada niat yang lain misalnya nawaitu sauma, maka sudah cukup, ya, dalam pendapat mayoritas para ulama, tidak perlu didetailkan. Karena dia tidak wajib dilafalkan, maka sebenarnya tatkala kita bangun makan sahur, ya, dengan niat akan berpuasa pada keesokan harinya, maka dia sudah termasuk niat, ya. Yang kedua, puasa yang sunnah dia tidak wajib tidak wajib dilakukan sejak malam hari, ya. Boleh dilakukan on the spot, ya. Ini seperti mana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah keluar rumah, ya, pada pagi hari tanpa berniat puasa. Ketika pulang, beliau bertanya kepada salah seorang istrinya, apakah ada makanan? Kata istri beliau, tidak ada makanan. Beliau menjawab, idzan fa'asum. Kalau begitu saya akan berpuasa, ya. Padahal hadis ini dinyatakan waktu itu sudah hampir menjelang sholat zuhur, ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa sunnah tidak wajib dilafalkan atau diikrarkan sejak malam hari. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja ini dapat membatalkan sholat. Ini termasuk pula memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, baik melalui rongga mulut ataupun rongga-rongga yang lain. Selama dia jenis makanan, maka mayoritas para ulama mengatakan dia membatalkan puasa, ya. Jadi kalau masuk lewat mulut, maka sepakat para ulama itu membatalkan puasa. Namun kalau disalurkan melalui saluran yang lain seperti menggunakan suntikan atau menggunakan alat tertentu, ya. Kalau yang dimasukkan itu zat makanan, ya, jadi al-ghiza gitu, ya, sesuatu yang mengenyangkan atau makanan, maka dia membatalkan puasa, gitu. Yang kedua, sengaja muntah. Nah, ini sengaja muntah membatalkan ibadah puasa. Karena kata para ulama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut atau mengeluarkannya, ya, sesuatu yang telah ada dalam perut, maka dia membatalkan puasa, gitu. Yang ketiga, jima atau hubungan badan senggama di siang hari bulan Ramadan, ya. Suami istri yang melakukan senggama di siang hari bulan Ramadan, maka berlaku 5 konsekuensi. Yang pertama, berdosa besar karena telah melakukan penghinaan atau penodaan bulan suci Ramadan. Yang kedua, rusak puasa Ramadannya, tidak dianggap puasa Ramadannya. Yang ketiga, wajib imsak, artinya dia tetap wajib menahan diri dari makan minum sampai matahari terbenam, ya. Tidak boleh dia makan meskipun dia sudah rusak puasa Ramadannya. Kalau dia makan, maka berlipat-lipatlah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, ya kewajibannya adalah mengqadha 1 hari puasa yang telah rusak. Dan yang kelima, ditambah dengan berpuasa 60 hari berturut-turut di luar bulan Ramadan. Ini 5 kewajiban bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya, meskipun kalau kita melihat hadis Nabi, perintah pertamanya ataupun ketentuan hukuman bagi yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan itu urutannya menurut jumhur dari membebaskan budak. Tapi karena kita sudah lagi tidak ada perbudakan, maka opsi yang kedua berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut tanpa jeda, kecuali uzur syar'i ya, seperti sakit, kalau wanita menstruasi gitu ya. Kalau mereka punya uzur, maka tidak dihitung uzur itu, dia tetap dianggap sah. Namun orang yang meninggalkan puasa tidak berturut-turut, maka tidak dianggap puasanya. Ya, jadi 60 hari ini harus dilakukan secara berturut-turut. Dan mayoritas para ulama mengatakan berpuasa 60 hari itu wajib tidak hanya suami tapi juga istri. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya. Meskipun Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan walaupun hubungan itu dilakukan oleh sepasang suami istri, namun kewajibannya hanya bagi suami. Ini berdasarkan keumuman hadis ya yang menjelaskan tentang denda atau ketentuan bagi yang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, sengaja keluar air mani ya. Orgasme atau onani ya yang dilakukan pada bulan Ramadan berdosa, kemudian rusak puasa Ramadannya, kemudian dia wajib imsak sampai sore hari walaupun sudah rusak puasa Ramadannya, dan wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan atau yang dirusak pada hari itu di luar bulan Ramadan, dan tidak ada baginya kafarat. Ya, ini kesepakatan para ulama. Selanjutnya haid ya, wanita haid dan nifas ini juga hal yang perlu dihindari, artinya kalau dia terjadi dia membatalkan ibadah puasa. Dan yang terakhir murtad ya, orang yang murtad maka batal puasanya.